Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sumarlin dengan NIM 210160007. Pada hari ini kita akan meresum kembali materi daripada kelompok 7 yang bertemakan dengan sifat ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Oke, langsung saja kita masuk pada isinya. Jadi teman-teman, pengertian dari sikap ilmiah itu adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan tanpa mengenal putus asa, dengan ketekunan dan keterbukaan. Sikap ini ada pada diri seorang ilmuwan ketika menghadapi suatu masalah ilmiah seperti itu ya. Nah, jadi kita ke pengertiannya sendiri. Jadi pengertian karya ilmiah itu adalah karya yang ditulis dan diterbitkan, laporan yang menyajikan hasil penelitian atau studi yang telah dilakukan oleh seorang individu atau tim dan memenuhi etika dan ilmu, dikonfirmasi dan dipenuhi oleh komunitas ilmiah seperti itu. Nah, tujuannya adanya karya ilmiah itu yang pertama sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam sebuah bentuk karya ilmiah yang tersistematis. Yang kedua itu ada menjadi wahana transformasi pengetahuan. Yang ketiga ada menjadi foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Dan yang keempat itu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Seperti itu. Nah, tata caranya itu ada beberapa, yaitu yang kita perlu perhatikan adalah aturan pengetikan. Nah, itu berkaitan dengan font, spasi, dan ukuran kertas. Dan ada juga bab dan subbab gitu. Jadi ditulis dengan menggunakan sistem namural atau A1A gitu ya. Nah, 2 itu ada jarak antar bab. Jika penulisan skripsi jarak antar bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru. Seperti itu teman-teman. Nah, ciri-ciri daripada karya tulis ilmiah itu yang pertama produktif. Nah, ini penting nih. Jadi artinya ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya gitu ya. Itu sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Nah, tidak ambigu, ini juga ciri-cirinya. Jadi itu tidak membingungkan orang yang membaca. Jadi karena tersistematis, maka insya Allah karya itu tidak akan membingungkan daripada pembaca itu. Menggunakan bahasa baku. Nah, ini juga, jadi harus menggunakan bahasa yang baku ya ketika kita membuat suatu karya ilmiah. Terus menggunakan kaidah keilmuan. Nah, ini yang penting karena kita adalah mahasiswa, orang yang berilmu, kita berada di lingkungan yang keilmuan, maka kita harus menampilkan hasil yang keilmuan. Bersikap dekoratif artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna, seperti itu teman-teman. Dan terdapat kohesi serta bersifat objektif dan menggunakan kalimat efektif. Nah, jadi tahapan penulisan karya ilmiah itu ada beberapa macam, yaitu bagian awal itu berupa halaman judul atau subbab. Nama itu terdiri dari nama penulisan, nomor induk mahasiswa, perguruan tinggi, tahun pelajaran seperti itu, atau tahun penulisannya maksudnya. Itu ada bagian inti, nanti bagian itu ada pendahuluan, ada gagasan, ada kesimpulan gitu. Nah, strukturnya. Oke, strukturnya itu pertama halaman judul, terus yang kedua itu abstrak, yang ketiga itu pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang, ada identifikasi masalah, ada pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan seperti itu. Nanti ada yang keempat itu ada kerangka teoritis. Jadi kerangka teoritis itu berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil penelitian yang sudah ada. Jadi itu menggunakan teori yang sudah ada gitu. Nah, jadi selanjutnya itu ada yang kelima, yaitu metode penelitiannya itu digunakan seperti apa, menggunakan metode seperti apa dalam mengadakan penelitian itu. Yang keenam itu ada pembahasan, itu membahas bagian porsi yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Kenapa? Karena yang ditulis itu sangat
harus detail dan juga jelas. Dan yang ketujuh itu adalah saran dan kesimpulan itu. Nah, jenis-jenis karya tulis ilmiah itu yang pertama ada artikel, ada makalah, skripsi, work paper, paper tesis itu. Mungkin cukup sekian untuk review daripada kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.